Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas pembelajaran tentang porto, yaitu kesalahan dalam mengelola porto di angka 50 jutaan. Ini ingat versi Saham Hijau. Jadi bisa jadi apa yang menurut kami kurang tepat, menurut orang lain bisa saja tepat. Tapi semoga ini bisa jadi pembelajaran. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa menjadi manfaat. Salah satu kunci sukses di pasar saham itu adalah manajemen portofolio yang baik. Ini sangat penting. Anda punya teknik bagus, manajemen portofolionya kurang bagus, akan menghasilkan gain yang kurang maksimal. Jadi oleh sebab itu kami sering membuat konten tentang bagaimana membuat portofolio versi kami. Nah, ini contoh yang sering saya temukan. Jadi saya sering mendapatkan dari anggota premium itu konsultasi portofolio. Nah, kemudian kami sering menemukan yang seperti ini. Nah, ini portonya. Nilai portonya itu 60 jutaan. Oleh sebab itu kami beri judul 50 jutaan karena 50 jutaan ini di angka 60, 40-an itu rata-rata paling banyak teman-teman kita di angka itu. Versi kami yang selalu mendapatkan konsultasi seperti ini. Kenapa kami katakan ini salah satu yang kurang baik? Kita tidak bicara masalah emiten yang dipilih ya, entah PTPS, Soci, TAPG atau IV atau Auto atau BSSR dan lain sebagainya. Kami tidak mendiskusikan itu. Tapi mari kita lihat pertama komposisinya. Jumlah saham yang dia pegang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sama ya, PTPS ini sama, 8, 9, 10, 11. Menurut kami untuk nilai 60 jutaan 11 di portofolionya itu terlalu banyak. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena perlu diingat, namanya saham itu adalah persentase. Jadi maksudnya semakin banyak saham dana yang kita masukkan di saham, persentasenya semakin besar keuntungan. Misalnya untung 5% ya, jadi tambah besar. Antara 1 juta dengan 10 juta itu 5%-nya beda. Kalau Anda mengatakan lu nanti kerugiannya kalau 5% juga besar loh. Loh, kita sudah masuk pasar saham yang mana beresiko. Kenapa kita terlalu sangat hati-hati dalam arti kata dipecah kecil-kecil sekali? Karena gini, Anda mengamati saham belinya hanya 20.000 ya. 1,5 juta itu dapatnya lelah aja. Ya, ini tidak rata kan? Tidak rata. Ada yang dan jomplang sekali kalau misalkan satunya 20 juta, satunya 15, satunya 10 juta itu mungkin strategi. Tapi ini tiba-tiba dari 25 juta kebanyakan justru 1 juta, 20.000, 2 juta, 3 juta, 1 juta, ya 3 juta. Ini kecil-kecil sekali. Padahal nilai portonya adalah 60 juta. Bandingkan kalau misalkan kita nilainya kita ambil 8 saham aja. Sederhananya 60 dibagi 8. Itu kan satu sahamnya bisa sekitar 7 juta. Ya, itu udah lumayan 10%. Nah, ini kayak WiFi 7 jutanya dapat angka gain 30% udah lumayan. Jadi seperti itu. Bandingkan kalau misalnya dia investasi 1 juta, dapat 30%-nya ya paling 150. 450 ribuan. Jadi seperti itu. Plus sekali lagi ya, tidak hanya masalah jumlahnya yang terlalu banyak, tapi porsinya. Contoh ya, ini yang paling kecil ya, 20.000. Biasanya orang mengistilahkan itu titip sendal gitu. Titip sendal ya jangan kecil-kecil ya. Kenapa saya katakan demikian? Contoh misalkan, kita satu sahamnya porsinya 5 juta, anggaplah 5 juta ya, paling realistis di sini misalkan 5 juta. Ya berarti titip sandalnya ya 500.000 gitulah. Tidak 20.000. Perlu diingat, ada fee untuk sekuritas, ada juga biaya lain-lain yang mana kalau Anda melakukannya terlalu kecil nanti akhirnya
kepotong fee dan lain sebagainya. Jadi ini menurut kami paling umum ya kesalahannya. Pertama, dananya kecil tapi jumlah sahamnya banyak. Itu kesalahan paling umum yang saya temukan. Bahkan saya pernah menemukan tuh di bawah 50 juta itu sampai di atas 12 itu banyak. Kecil-kecil gitu ya. Nah, jika dana kita belum besar, maka kecilkan jumlah. Itu rumus ini. Tapi jika dana kita besar, maka perbanyak porto. Ini memang rumus. Karena misalnya Anda mengelola dana 2 miliar. Satu sahamnya masuk misalkan 300 juta. Tidak semua saham bisa dimasuki 300 juta. Contoh Anda masuk lapis 3, 300 juta. Ya, Anda bisa jadi bandar di situ. Ya. Kecuali misalkan masuk di saham lapis 1 semuanya ya. Tapi kan kadang kita membagi lapis 1, lapis 2. Kadang ada salah satu lapis 3. Jadi ini jika dana kita belum besar, maka kecilkan jumlah. Jika dana kita besar, maka perbanyak porto. Nah, ini contoh ya. Contoh jumlah dananya sama sekitar 60 jutaan. Ini kan 59 juta 718.000. Ini yang dipegang 4 emiten, berani dia 4 emiten ini. Dan satu emitennya berapa? 20 juta, 10 juta, 10 juta, 18 juta. Maka gain 7% dapat 700.000 ya. Ini nanti ini kalau nggak salah ya, ini polanya jadi yang lapis 1 dia posisinya besar 18 juta, 20 juta. Kalau yang lapis 2 itu diperkecil. Ya nggak masalah, tapi masih logis gitu loh. Nggak 20.000 ya. Ini berani dan kemungkinan hari ini ASI naik karena labanya bagus. Ya, ini bisa take profit ini. Dan kalau kita lihat dengan pola seperti ini realis gainnya itu 9 juta. Ini setahu kami 1 tahun. Bukan 10 tahun. Hampir 10 bulan setahu kami ini. Nah, kalau 10 bulan kita lihat ya. 59 juta kurangi 9 juta kan 50 juta. Nilai pokoknya ya. Itu kan berarti sederhananya dia dapat gain sekitar hampir 20% kan. Menurut kami itu sangat bagus. Menurut kami loh ya. Sudah sangat bagus. 20% di saham untuk satu tahun gitu. Jadi inilah yang menurut kami keberanian itu perlu, dan sekali lagi rumusnya itu semakin besar porto nilainya itu maka bisa kita mengelola banyak saham, tapi semakin kecil jangan dibalik nantinya. Jadi seperti itu. Nah, versi kami berapa? Kalau 50 jutaan versi kami 5 sampai 7 saham aja. Sehingga per sahamnya nilainya itu 10 juta lah average, atau misalkan 7 juta itu ya nggak masalah, tapi jangan terlalu kecil lah. Kalau Anda tidak berani seperti ini ya, hanya 4 saham saja gitu. Jadi kayak gitu. Sekali lagi ini hanya versi kami karena ketika kita masuk saham artinya kita sudah berani mengambil risiko. Maka gunakan keberanian untuk mengambil risiko dalam mengelola porto. Jangan cuma ayo kita masuk saham tahu-tahu ngelola portonya masih 20.000, 30.000, 40.000 ya seperti itu. Kecuali kalau nilai porto Anda 500.000 totalnya, ya nggak apa-apa. Kalau 20.000, 50 itu kan persentasenya berarti sekitar 5% dari total porto untuk satu sahamnya. Jadi seperti itu. Kalau ada masukan cantumkan di kolom komentar, atau Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan juga nggak apa-apa. Namanya juga ini versi kami, sekali lagi versi kami. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dengan kasus-kasus unik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.